Halo guys, balik lagi ke channel kami berenam. Nama saya Priyanka. Nama saya Dio. Jadi hari ini kami kedatangan tamu yang cukup hits di Medan. Boleh diperkenalkan dulu Kak namanya Kak? Oke, perkenalkan nama saya Donita Swi, panggil aja Donita. Kak Donita ya. Lagi sibuk apa Kak sekarang kalau boleh tahu? Untuk saat ini masih profesinya sebagai MC. MC ya. Latar belakang kakak yang kami tahu tuh kan MC tuh Kak. Boleh diceritain nggak gimana dulu pengalamannya bisa terjun ke dunia MC? Oke, pengalamannya cukup panjang ya. Sebelumnya ini kita cerita dulu pertama debut karir itu 7 tahun yang lalu. MC pertama kali itu pertama diajak sih sama orang, tapi itu sebenarnya cuma ngelihat aja. Awalnya ngelihat orang lagi ngomong-ngomong gitu kan sebagai MC dia di salah satu tempat itu. Pertama kali melihat aja sih keinginan untuk jadi MC itu bisa nggak ya aku jadi MC pengen gitu ya. Benar, kepingin banget gitu. Aku pengen jadi MC deh gitu. Akhirnya aku minta tolong untuk sedikit ilmunya diajarkan gitu. Katanya harus mengenal apa yang kamu ingin tahu. Jadi kita harus memang banyak tahu dulu, banyak Tentang produk bertanya. yang mau diapain itu. Benar. Menggali lebih dalam lagi. Iya, apapun itu harus banyak tahu, banyak bertanya. Dan akhirnya pelan-pelan dari kata-kata, kalimat-kalimat harus disusun, harus dibuat serangkai demi serangkai, akhirnya bisa menjadi seorang MC itu ternyata ya proses. Nggak mudah lah gitu ya. Benar. Nah, jadi ketika jalan terus jadi ketagihan ngomong-ngomong aja, kayaknya kerjanya ngomong aja. Akhirnya banyak yang bilang nih, kamu cocok jadi pembawa acara, kamu cocok jadi MC. Nah, itu tadi adalah satu produk yang ngajak join. Salah satu produk itu adalah elektronik lah kita bilang dulu. Ya terakhir kita ngomong-ngomong produk itu, promo-promo, dan akhirnya diperkenalkan banyak kota-kota, bukan hanya di Medan, di luar kota juga. Jadi banyak orang yang nge-share, ngelihat kita jadi pembawa acara gitu, dan orang tertarik. Unik karena kita punya karakter sendiri. Jadi MC itu harus jadi diri sendiri, Mempunyai karakter masing-masing lah gitu ya. benar, nggak usah mencontoh orang lain. Misalnya kita suka sama si artis A, artis B karena dia MC terkenal, kita jangan menjadi seperti dia. Awalnya kan kita lihat rezeki itu beda-beda. Nah akhirnya jadi diri sendiri aja. Dan percaya sampai sekarang alhamdulillah dari MC pertama itu sampai sekarang udah mulai banyak menghasilkan, Mas. Itu alhamdulillah. Tadi kan kakak bilang 7 tahun ya? 7 Iya. tahun. Jadi sebelum kakak menjadi MC ini, kakak profesi sebelum itu apa sih gitu? Sebelum jadi MC, Iya. belajar jadi MC, sebelum pokoknya kenal MC, aku adalah seorang penyanyi. Jadi dulu itu dari kecil suka nyanyi, lihat film, lihat nyanyi musik ya, lihat musik ya. Aku suka banget liatnya dan aku mempraktekinnya, nyanyi, joget sambil goyang-goyang gitu, kayaknya enak ya. Gimana Kak di acara-acara gitu? Enggak, lihat TV. Oh, Jadi aku nyanyi. joget, goyang, nyanyi. Akhirnya pernah juga waktu itu usia masih kecil alias kelas 6 SD. Aku udah nyanyi di panggung pesta-pesta nikahan gitu. Daerah-daerah rumah. Dan aku nyanyi dan aku disawer-sawer gitu. Akhirnya memang aku jadi penyanyi. Sempat jadi dari sekolah udah mulai menghasilkan uang. Multi talenta juga berarti Kak. Ya tapi awalnya itu ya, jadi aku cari uang juga termasuk di usia yang muda. Dari SMP udah nyari uang. Udah nyanyi itu Kak. Ya dari menyanyi. Dari SD tadi kakak ini bilang udah menghasilkan uang. Oh Kak, kalau Kakak dulu jurusannya SMA apa SMK? SMK SMK jurusan pariwisata. lari juga ya. Nyambung. Enggak, Nyambung, pariwisata nyambung. ngomong juga kalau Oh, misalnya. iya, iya. Benar, waktu PKL itu diajarkan untuk memandu turis, memandu tour orang-orang yang iya benar. Kita disuruh untuk ya ajarkan tamu-tamunya mengenal kota kita ini gitu, mulai dari ikon-ikon sampai tempat-tempat favorit yang ada di kota Medan Sumatera Utara gitu. Berarti dia nyambung ya kan, kakak kan dulu kan PK ini sekolah di SMK kan, pariwisata, terjun ke MC juga, ngomong-ngomong juga sama lagi ya kan. Iya, Sama semuanya nggak nyangka sih. Banyak yang bilang kenapa nggak sekolah kecantikan. Nah, memang basicnya juga model ya. Dalam model itu dalam arti kata karakternya aku kan bisa dibuat seperti cewek nih. Ini kita boleh ngomong pribadi ya. Oh, boleh. Sebenarnya kepribadian aku tuh ganda, bisa jadi cewek, bisa jadi cowok. Nah, ketika aku dipakai jasanya seorang Donita jadi cewek nih, ada kalanya kita bilang fee-nya besar.
karena memang itu sangat pribadi ya. Untuk menjadi karakter cewek banyak orang yang pasti yang pro dan kontra, ada yang suka ada yang nggak suka. Nah ketika ada yang suka, syukur alhamdulillah kita masih welcome lah ya, dikasih rezeki gitu. Tapi kalau yang nggak suka sampai orang ngasut, jangan pakai dia buat malu, karena basicnya karena kayak perempuan gitu. Jadi sekarang gini aja, Kak Donita atau seorang Donita itu pasrah aja, rezeki sama Tuhan aja yang kita percaya gitu sih. Kakak punya impian dulu nggak? Kayak misalnya pengen jadi ini gitu di masa depan lagi nanti gitu. Mungkin Sebelum kepikiran jadi MC. nih. Dulu Kak punya impian menjadi apa gitu? Mau jadi apa? memang penyanyi. Oh penyanyi. Oh, Di dia awal kecil itu kepingin jadi artis, jadi penyanyi. Tapi ternyata nggak sampai ke sana. Tapi masuk juga lah ke dunia entertain tadi lah ya kan. Ya akhirnya MC pernah juga. memandu MC artisnya datang, kita jadi MC-nya. Jadi pernah udah pengalamannya mulai dari nol, dari bawah sampai sekarang, mungkin bukan hanya memanduin artis, memanduin pemerintah juga, lembaga-lembaga negara itu juga. Masih banyak nggak job job Selama selama pandemi pandemi ini, COVID ya. nih? Selama COVID job itu pasti berkurang karena dampaknya juga semua penghasilan para pengusaha pun juga berkurang. Semua orang kena lah ya. Kena semua. Ya pasti disayangkan sekali, tapi sekarang udah mulai pemulihan ya, karena kita juga tahu COVID ini jangan dijadikan tempat kita untuk malas-malasan, diam diri di rumah nggak akan menghasilkan apa-apa. Harus mikir apa yang bisa dijadikan penghasilan. Oke Kak, terima kasih waktunya buat hari ini, udah berbagi pengalaman kayak mana. Udah sharing-sharing sama kami juga, jadi motivasi lah sama kami Kak. Ya kalau gitu mudah-mudahan deh ya, apapun sekarang kegiatan yang ada pastinya bisa lebih berkembang lagi. Ada nggak Kak motivasi buat kami Kak? Yang anak-anak milenial sekarang lah gitu. Oh, kalau untuk yang hari ini paling sedikit aja masukan ya. Belajar terus, jangan pernah bosan. Ilmu itu mahal, dan kita kalau memang mau dianggap seperti mahalnya seperti ilmu itu, kita terus belajar. Apapun itu pelajarin. Jadi walaupun bukan bidang kita, tapi kita coba seperti sekolah. Sekolah ada 10 mata pelajaran. Ada yang pasti kita nggak suka, mungkin 3 atau 2, tapi mau nggak mau harus belajar itu. Benar ya? Benar kan? Jadi harus belajar itu, dan alhamdulillah ya dari situ juga kita akan dapat ilmunya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Makasih ya Kak. Makasih guys. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Udah, itu ya.